Apakah itu? Wajah Ni Yuntian acuh tak acuh, tetapi di sudut mulutnya ada seringai. Amati perintahku. Seret mereka. Tunggu pasukan datang dan beritahu prajurit timur bahwa mereka berani berkolusi dengan kejahatan. Melihat cibiran di sudut mulutnya, hati Liang Feng dalam keadaan cemas. Tapi dia tetap menghela nafas dan berkata, Qi Haicheng tidak jauh dari kota utama wilayah Laut Chong. Selama mereka berlarut-larut sebentar, dan bala bantuan tiba, bahkan Ni Yuntian, pangeran kedua, mereka memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkannya. Yang mulia, Lu Hao dan yang lainnya memandang Ni Yuntian. Meskipun mereka tidak tahu apakah Ni Yuntian telah memblokir bala bantuan, tetapi mereka tidak perlu memikirkannya. Saat ini, tepat setelah yang terakhir diperintahkan, mereka akan bertarung dengan seluruh kekuatanmu. Malam ini, kejutkan si pencuri, Ni Yuntian mencibir, dan rasa dingin di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih tebal. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Liang Feng berteriak dengan dingin, dengan lambaian telapak tangannya, suaranya yang dingin terdengar, bunuh. Pada waktunya, 10.000 kebencian dan kemarahan, dan berubah menjadi kata yang membunuh. Bang! Bang! Pembangkit tenaga listrik di kedua sisi tiba-tiba menembak. Xianwei berguling. Dua pembangkit tenaga listrik di Blood Hades Palace, sama sekali tidak takut dengan kekuatan Ni Yuntian. Karena mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dikalahkan sendiri. Jika tidak, ini pasti akan berdampak besar bagi masyarakat. Dan bahkan jika mereka tahu mereka mungkin tidak dikalahkan saat ini, mereka percaya bahwa selama dukungan mereka datang, Ni Yuntian dan yang lainnya pasti akan sulit untuk menghindari malapetaka. Perbandingannya sekarang adalah untuk melihat apakah bala bantuan mereka didahulukan, atau apakah Ni Yuntian membunuh mereka terlebih dahulu. Apa yang tidak diharapkan Ni Yuntian adalah bahwa meskipun dua pusat kekuatan di Istana Sueming melonjak, target mereka tiba-tiba berubah di antara lampu listrik dan batu api, dan mereka berubah menjadi kemarahan di pihak Qin Yichen. Bagaimana situasinya? Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Ni Yang dan yang lainnya bahkan tidak menanggapi. Tidak ada yang tidak menyangka, pertarungan ini awalnya didasarkan pada konfrontasi antara prajurit timur dan klan, tetapi lawan memunggungi Qin Yichen. Namun, Liang Feng dan Zhong Hua telah mengepung Qin Yichen di antara lampu listrik dan batu api. Pada saat tembakan mereka berdua diam-diam mengirimkan suara, Qin Yichen, yang merupakan paku dari Tuan Muda Jieming. Bagi mereka, membunuh Qin Yichen adalah pencapaian yang luar biasa, dan Ni Yuntian berada di perang timur. Pangeran kedua dunia, sepertinya tidak ingin memenangkannya dalam waktu singkat, jadi tujuan utama mereka sekarang ditetapkan pada Qin Yichen. Tentu saja, perlu untuk menunda Ni Yuntian, tetapi akan diserahkan kepada Xiang Hai dan Wang He untuk menunggu Raja Abadi. Meskipun mereka tidak mengatakannya, Liang Feng dan keduanya sangat jelas, mereka mungkin tidak dapat mendukung bala bantuan, atau sebelum bala bantuan datang, Raja Abadi Qi Haicheng akan setidaknya setengah dari staf. Jadi dua orang sudah memikirkannya. Daripada ini, lebih baik mengambil kesempatan untuk memecahkan paku ini untuk Tuan Muda. Jika mereka beralih ke Immortal Monarch 2 Heavenly Layer lainnya, mereka hanya perlu memisahkan satu orang dan bahkan memberikannya kepada Xiang Hai untuk menyelesaikannya. Namun, informasi yang dikembalikan oleh Bei Hongyu dalam Perang Dunia Pertama membuat mereka sadar bahwa bocah terkenal ini memiliki kekuatan untuk menjadi paku di mata yang mulia. Bekerja sama dengan Lei Gongming untuk membunuh lelaki tua yang beracun itu, dan bahkan dunia pun bisa mati dari tangannya. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik Istana Berhantu Darah tidak membenci sedikit pun, dan langsung memilih untuk membunuh bocah itu dengan petir. Dengan kerjasama 2,5 langkah surga abadi, bahkan Ni Yuntian tidak berani berjuang keras. Melihat pemandangan ini, corak Ni Yuntian dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Hati-hati, selamatkan orang. Tetapi sisi komunitas tidak bisa dianggap enteng, dan ketika mereka melihat laut, hanya sesaat, mereka mengangkat dengan senyum jahat, hentikan mereka. Perubahan mendadak ini di luar dugaan semua orang di pihak peperangan timur. Namun, saat Ni Yuntian ingin melepaskan dukungan, Xiang Hai dan Wang He dan yang lainnya dengan putus asa mendesak kekuatan sihir, tidak berusaha membunuh mereka. Blokir sebentar saja. Di kota Qihai, pasukan tentara lapis baja sudah dikerahkan. Meskipun sulit bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran tingkat ini, mereka dipimpin oleh pusat kekuatan Raja Abadi, dan mereka juga dapat melakukan beberapa gangguan. Kakak Qin, hati-hati. Ni Yuntian mengingatkannya bahwa dia harus mengatupkan gigi dan menggertakkan giginya. Dia tidak lagi menjaga tangannya. Dia penuh dengan kekuatan abadi, seolah-olah melakukan teknik abadi. Saat ini, Liang Feng tidak ragu untuk memegang tangannya. Di tangan pedangnya, perimang ungu-ungu darah berkembang, dan dia segera berpisah melawan Qin Yichen. Bila ini juga bercampur dengan lolongan yang mengerikan seperti lolongan yang garang. Qin Yichen melihat di matanya, dan tidak bisa menahan singmu berkibar. Sejujurnya, dia waspada bahwa klan akan menyelinap menyerang dirinya sendiri, tetapi benar-benar tidak menyangka.
Meskipun Qin Yichen tahu bahwa kebenciannya terhadap dunia tidak rendah, bukan? Dua pengepungan setengah langkah pembangkit tenaga Heaven Immortal, dan kedua orang ini masih elit dari Blood Hades. Kekuatan semacam ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang hadir tidak takut. Yah, ada yang tidak beres. Wajah Elf Hao jelek. Aku seharusnya tidak membawanya jika aku sudah mengetahuinya. Bukankah itu berantakan? Klan Jie semakin tertawa. Saya mendengar bahwa anak ini menjadi sangat terkenal baru-baru ini. Tapi itu akhirnya. Haha, bunuh orang ini. Bukankah seharusnya Zhan Wuyuan merasa tidak enak? Berani memprovokasi Tuan Muda dan Yang Mulia 3 kali dan 5 kali. Dan kamu seharusnya membunuhnya. Menghadapi pengepungan dua orang, Qin Yichen bersikap tegas dan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa selama dia bertahan untuk sementara waktu, Ni Yuntian pasti bisa menarik tangannya untuk membantu dirinya sendiri. Selain itu, dia juga yakin bahwa dua pembangkit tenaga Heaven Immortal setengah langkah mungkin tidak dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak memilih untuk melarikan diri, dan niat bertarung melonjak di matanya. Karena itu masalahnya, maka, bertarunglah. Pada saat cahaya pisau ungu darah mendekat, saya melihat siluet Qin Yichen dipelintir oleh pisau, dan ketika dia melihat ini, Liang Feng tidak bisa menahan amarah, dan bahkan lampu pompa cemburu. Aneh sekali. Blokir dia. Mengenai kultivasi Qin Yichen, teknik abadi mempesona. Itu telah diakui oleh klan di intelijen. Dalam hal ini, ada banyak kecemburuan yang kuat di klan dunia, tetapi ini adalah tipe tubuh yang disukai tanpa pertempuran. Untungnya, Liang Feng dan keduanya sudah siap. Cahaya pisau berubah menjadi sapuan, bahkan jika mereka dihindari oleh Qin Yichen, itu juga akan mempengaruhi prajurit timur. Surga abadi Zonghua setengah langkah lainnya melintas di antara mereka dan Ni Yuntian. Qin Yichen terkejut. Selain mengagumi betapa musuh-musuhnya ditargetkan, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan istana Sueming. Pengepungan yang tak terduga, respons yang tajam dan cepat, memang pisau tajam elit komunitas. Tinju ini, blokir retret Qin Yichen secara langsung. Qin Yichen benar-benar ingin bergabung dengan Ni Yuntian terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah perang, bukan diskusi. Mereka yang bandel di tengah hanya akan membuat dirinya mati lebih cepat.